Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Malam ini kita mencoba membahas tentang mewaspadai fitnah atau makar-makar akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarrabuz zaman wa yanqusul a'mal wa yalqussuh wa tadharul fitan. Zaman semakin mendekat, artinya waktu semakin singkat, amalan semakin sedikit. Wa yalqussuh, kedengkian itu akan semakin meluas di mana-mana. Wa tadharul fitan, dan fitnah itu akan muncul. Al-fitnah yang dimaksud adalah segala macam bentuk kesyirikan, kebid'ahan, kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kebobrokan moral. Itu semakin hari akan semakin meluas di mana-mana. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya ketika beliau duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah banyak menyampaikan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Rasulullah mengabarkan kalian nanti akan menyaksikan fitnatul alas. Sahabat bertanya, apa maknanya itu? Qala hiya harabun wa harbun. Peperangan dan pengungsian. Pelarian atau yang kita sebut dengan pengungsian. Dan itu sudah terjadi. Kemudian kalian akan menyaksikan fitnatus sarra, kemakmuran hidup. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya, dan ujian bagi umatku adalah fitnah mal. Dengan harta bisa menjadikan umatku menjadi tumbuh besar. Dengan harta juga bisa menjadikan umatku menjadi hancur berantakan. Makanya sekarang ini ada ulama garis lurus, ada ulama garis fulus. Gitu. Jadi itu.
Ini fitnah yang menjadi sebuah realitas. Dan yang lebih dahsyat lagi, akan muncul fitnah duhaima. Bentuk taksirnya dahma, gelap, hitam. Rasulullah SAW mengabarkan kondisi umat pada saat fitnah duhaima itu terjadi. Kondisi umat itu akan terbelah jadi dua. Ada mukmin sejati, ada munafik sejati. Mukminnya sejati, juga munafiknya juga sejati. Artinya mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan. Artinya munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Seperti itu. Jadi fitnah itu benar-benar dahsyat sekali. Sampai Rasulullah mengabarkan kondisi realitas umat. Qala yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di mana pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why? Kenapa? Qala yabi'u dinahu bi'arati minat dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Jadi kalau fitnah duhaima ini kalau kita korelasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ini kira-kira sudah terjadi? Sudah real, sudah nyata. Berapa banyak sekarang kita lihat kaum muslimin menjual akidahnya demi fulus, pangkat, ya, jabatan, ya, popularitas dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau kita ingin selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, Rasulullah SAW memberikan solusi konkret. Kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk tarji' ila dinikum, kembali kepada agama kita. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah SAW, idza tabayatum bil aina wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i wa taraktumul jihad salatu alaikum dullah la yanju hatta tarji' ila dinikum. Rawahu Abu Dawud. Idza tabayatum bil aina, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-ina, itu salah satu dalam sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i, ini bahasa kinayah, bahasa kiasan, perumpamaan. Jika kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam. Artinya, maknanya, jika umat Islam itu muamalahnya dengan sistem riba, jika umat Islam itu sibuk dengan dunia, jika umat Islam itu meninggalkan al-jihad fisabilillah, salatullah alaikum tullah, Allah akan turunkan kehinaan. La yanju syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu. Hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada akidah yang sahih, kembali rujuk ilal Quran was sunnah. Ini kiat kalau kita kepingin selamat. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Kiat yang kedua, kalau kita ingin selamat ketika kita menghadapi, sebagaimana tadi disampaikan, kita sekarang ini masuk periodisasi sejarah yang keempat, Mulkan Jabriyah, di mana Rasulullah mengabarkan ketika saat-saat Mulkan Jabriyah ini, penguasa-penguasa umara yang muncul itu kadzab wa dhalim, pembohong dan zalim. Bahkan Rasulullah menegaskan, kalau kita dukung, kita benarkan kebohongannya, kalau kita dukung kezalimannya, falaysa minni, bukan golonganku, kata Rasulullah. Mereka bukan golonganku. Ya. Dan kalian tidak akan bisa meminum air telaga, kalian tidak akan bisa menuju al-khautun Nabi, telaga Nabi. Artinya nanti pada saat puncak-puncak kehausan manusia, nanti di yaumil qiyamah,
di yaumil akhir, kita akan tersingkir dari telaga Al-Kautsar. Why, kenapa? Karena ketika kita hidup di dunia, kita benarkan hoaks. Hoaksnya umara. Karena pusat hoaks yang sempurna itu di titik-titik. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita dukung, karena kita ketika di dunia dia mendukung kezaliman umaranya. Sebaliknya kalau kita tidak membenarkan hoaks mereka, hoaks umara, dan kita tidak mendukung kezaliman mereka, kita akan, Rasulullah mengabarkan, kalian golonganku, dan kalian akan bisa menuju al-khawtun Nabi, telaga Nabi. Ini hadis sahih rawahu Nasa'i fi kitabil imarah. Ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, kalian akan menyaksikan ikhtilaf, perselisihan yang banyak. Katsir, banyak dalam semua lini kehidupan. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat, Rasulullah memberikan solusi konkret. Qala fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di sesudahku. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan, tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah itu. Gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan gigi gerahammu. Ini bahasa kinayah. Kita disuruh konsisten, komitmen untuk berpegang pada sunnah Rasulullah. Baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Kita harus mutaba'ah kepada Rasulnya. Gitu. Kemudian kiat yang ketiga, kalau kita ingin selamat, ketika kita memasuki periodisasi sejarah yang keempat ini, yang keempat ini, mulkan jabriyah, arruju ilal ulama, kembali ke ulama, jangan ke pengamat tambah sumpek. Ya. Arruju ilal ulama, kembali ke ulama. Ya. Ulama yang bagaimana? Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya, ulama yang mana yang bisa kita jadikan sebagai rujukan ketika kita memasuki fitnah-fitnah akhir zaman seperti sekarang ini? Kata Imam Syafi'i, ulama yang paling dibenci, paling dimusuhi oleh gol kaf, gol srik, gol sik. Jadi gol kaf golongan kafir, gol fik golongan munafik, gol srik golongan musyrik, gol sik golongan fasik. Itu yang patut kita jadikan sebagai rujukan. Nah, makanya kalau ada ulama yang dipuji-puji oleh orang kafir, berarti ini ulama garis fulus. Jadi seperti itu. Jadi sekarang mudah sekali membedakan. Kemudian yang keempat, kalau kita ingin selamat, ketika kita memasuki periodisasi sejarah yang keempat ini, mulkan jabriyah, kita harus kuatkan kesabaran. Ternyata tidak cukup sabar, tapi memang kuatkan kesabaran. Jadi kalau istilah bahasa pewayangan, karena ini di Jogja gitu ya, seperti digodok di kawah, condro di muko. Nah itu kan. Jadi butuh sabar yang baja. Nah itu. Karena apa? Allah sudah mengingatkan dalam surah Al-Imran ayat 200 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabbiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Tidak cukup hanya sabar, kuatkan kesabaran. Ya kan? Kuatkan kesabaran. Warabbitu ar-ribat. Itu kalau diterjemahkan tekstual, bersiap siaga di perbatasan negeri. Tapi kalau kita korelasikan pada realitas kehidupan ini, tingkatkan kewaspadaan. Karena yang goncang iman kita itu banyak. Kemudian wattaqullah, tingkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses.
Ternyata tidak sampai di situ. Allah berikan jaminan kalau kita sabarnya sabar yang baja. Ya. Allah ingatkan, terlebih ketika kita ini hidup pada periodisasi sejarah yang keempat, Mulkan Jabriyah. Allah mengabarkan dalam surah Al-Imran ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidahum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, niscaya konspirasi mereka, rekayasa mereka, tipu daya mereka, rencana-rencana jahat mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepada kalian sedikit pun, kata Allah. Ini jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah disampaikan, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Makarnya Allah itu lebih dahsyat. Ya. Ini real Allah tampakkan di Indonesia ini. Sudah nampak dengan terang benderang, tidak samar. Nah itu. Kemudian kiat yang kelima, kalau kita ingin selamat ketika kita memasuki periodisasi sejarah yang keempat itu, ad-doa. Doa. Karena ad-doa muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ya. Otaknya ibadah. Makanya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, terlebih pada saat-saat nuzul ilahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya thuluthul lail akhir. Allah turun di langit bumi pada sepertiga malam, 2/3 malam. Saat itu Allah menantang ketika kita sujud bersimpuh di hadapan Allah. Saat itu Allah menantang kepada hambanya, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang mohon pertolongan akan aku beri pertolongan, siapa yang mohon ampun akan aku beri ampunan. Itu saat-saat yang ijabah. Apalagi pada saat kita sujud akhir, pada saat kita sholat lail, itulah saat-saat yang ijabah. Terlebih kita habis ini masuk Syahrul Mubarak, yaitu Syahrul Ramadan. Ini kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk menyongsong 2019 yang sudah jadi hashtag 2019 ganti presiden. Takbir. Siap ya? Jadi tidak, insya Allah, tidak hanya ganti presiden, ganti sistem juga, ya kan? Itu sudah satu paket kan? Ya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Nah, setelah fitnah akhir zaman, antum saya ajak untuk melihat realitas di Indonesia. Jadi itu tadi fitnah akhir zaman, kiatnya kalau kepingin selamat seperti itu yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah sekarang kita coba kita lihat bagaimana kita harus optimis, jangan pesimis gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan arahan yang konkret dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, dilarang sama Allah. Kita tidak boleh merasa lemah, merasa pesimis, tidak boleh, dilarang sama Allah. Kita tidak boleh punya sikap pesimis, merasa inferior, merasa marginal, merasa rendah, tidak boleh. Wala tahzan, jangan kamu sedih. Allah juga ngelarang kita tidak boleh sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba ayat itu Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tafdil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kapan kita bisa unggul? Kapan kita bisa tinggi? Kapan kita bisa punya al-izzah? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Ini kuncinya.
sudah jaminan, kalau itu sudah kita jadikan sebagai pijakan untuk pemantik kebangkitan kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia, insya Allah jaminannya al-falah, kemenangan. Tauhid itu, tauhid ini harus benar-benar kita hunjamkan. Karena kuwatul ummah, kekuatan umat itu terletak pada kuwatul akidah. Dan kuwatul akidah itu terletak pada terpatri atau tidaknya kalimat tauhid la ilaha illallah dalam setiap saksiatul islamiyah pribadi-pribadi muslim. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak akan bisa mewujud di dalam hidup dan kehidupan kita ini hingga kita mengamalkan al-wala wal bara. Karena al-wala wal bara itu pilar tegaknya kalimat tauhid. Itu kalau sudah tauhid itu sudah menghunjam dalam setiap saksiatul islamiyah pribadi-pribadi muslim, itu yang ditakuti cuma satu. Siapa? Allah. Ya. Dan itu sudah pernah dibuktikan di Indonesia. Peristiwa 10 November. Di mana? Surabaya. Roh tauhid. Sampai Bung Tomo di radio RRI itu sampai, kalau tidak ada kalimah takbir itu, dengan apa saya bisa membangkitkan kaum muslimin untuk menghadapi serangan Inggris yang membonceng penjajah Belanda waktu itu di Surabaya. Ini kalau sudah tauhid, itu pesawat-pesawat canggih, bom persenjataan yang canggih bisa dikalahkan sama bambu runcing. Logik enggak? Logik enggak? Enggak logik. Tapi Allah yakinkan wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Dan itu Allah tunjukkan. Makanya Syekh Abdullah Azam rahimahullah, beliau tuliskan ayatul rahman fil jihad wa afghan. Coba untuk menghadapi superpower dunia Uni Soviet yang itu tentara merah, tentara beruang merahnya sangat ditakuti dunia, persenjataannya canggih, ya kan, kekuatan Uni Soviet itu luar biasa, negara adidaya. Ternyata untuk menghancurkan Uni Soviet, ternyata Allah pilih bukan Indonesia, bukan Pakistan yang punya nuklir, tapi negara yang paling miskin di dunia Islam. Mana? Jantungnya Khurasan, Afghanistan. Siapa yang dipilih oleh Allah? Seorang pemuda, seorang sabab. Makanya Rasulullah SAW, Masya Allah, luar biasa. Rasulullah sebelum wafat memberikan amanah pada seorang sabab, seorang pemuda. Karena pemuda itu secara psikologis, puncak-puncaknya hamasah, semangat itu pada usia muda. Puncak-puncaknya kuatul fikrah, kekuatan pemikiran pada usia muda. Ya, puncak-puncaknya kekuatan tidak hanya kuatul hamasa, semangat, kuatul jasad juga pada usia muda. Makanya siapa yang paling banyak berada di garda terdepan pembela al-haq? Pemuda. Pembela kebatilan juga pemuda. Ya, sabab itu. Makanya Rasulullah SAW, Masya Allah, mau wafat Rasulullah memberikan amanah kepada seorang sabab, seorang pemuda, umurnya 18 tahun. Siapa? Usamah bin Zaid. 18 tahun itu kalau di Indonesia SMA ya, SLTA. Untuk Rasulullah memberi amanah dijadikan komandan perang menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Allahu Akbar. Padahal veteran-veteran perang Badar yang ahli strategi perang banyak kan? Tapi Rasulullah SAW sebelum wafat memberi amanah pada seorang pemuda yang umurnya 18 tahun. Artinya apa? Rasulullah sudah memberi contoh pemuda itu berubah sebagai agent of change, agent perubahan sebuah bangsa, sebuah negara, bahkan sebuah kekuatan dunia. Pemuda, ya kan? Itu Rasulullah
memberikan amanah. Bahkan ternyata juga menghadapi Uni Soviet, Amerika, dua negara superpower kekinian. Itu pemuda juga Allah gerakkan. Siapa? Syekh Abdul Azam rahimahullah. Beliau Allah gerakkan dari Palestina menuju jantungnya Khurasan, Afghanistan. Akhirnya beliau dirikan Baitul Ansar, rumah Ansar, penolong agama Allah. Nah, kalau di Jogja, teras dakwah. Nah itu Syekh Abdul Azam merekrut kalangan pemuda yang miskin-miskin, karena di Afghanistan negara miskin, ya, yang artinya kurus-kurus, ya, kurus-kurus karena jarang makan. Wong negara miskin Afghanistan, itu yang direkrut, kantongnya kempes semua, kan tidak ada isinya. Itu yang direkrut oleh Syekh Abdul Azam, dibina, ditarbiyah langsung oleh Syekh Abdul Azam rahimahullah. Ya. Beliau tancapkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Beliau bangkitkan semangat jihad fisabilillah. Akhirnya Allahu Akbar, Uni Soviet hancur ketika menghadapi mujahidin Taliban. Pelajar kan? Taliban, pelajar. Persenjataannya antara bumi dan langit. Iya kan? Persenjataan mujahidin Taliban senjatanya jadul. Sementara Uni Soviet, ya Allah, canggih, super canggih. Lo kok menang? Uni Soviet hancur, langsung berkeping-keping, hancur, berantakan. Kemudian bergeraklah Amerika dengan 47 negara untuk menghadapi mujahidin Taliban. Menang enggak Amerika? Amerika mundur semua, 47 negara semua mundur. Dan kemenangan itu ada pada mujahidin Taliban. Allahu Akbar. Dan itu tidak pernah diekspos di Jawa Pos, apalagi Metro Tipu. Ya. Ikhwani wa akhwat rahimakumullah. Balik lagi ke slide. Masih al-ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha bi amril mu'minin falisa minni. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari, dia tidak peduli terhadap masalah-masalah umat, Rasulullah menegaskan falisa minni, mereka bukan golonganku. Jadi kalau kita bangun pagi hari, kita cuek, masa bodoh terhadap problem-problem umat, problem kaum muslimin, Rasulullah menegaskan falisa minni, mereka bukan golonganku. Eman kita hidup sekali, tadi kita dikatakan bukan golongan Rasulullah, rugi. Kita hidup cuma sekali. Makanya malam hari ini kita mikirkan umat saja dapat pahala, apalagi action, berbuat untuk umat. Masya Allah. Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, saat itu Rasulullah berada di rumah istrinya Maimunah. Dan waktu itu Rasulullah minta izin pada semua istrinya. Ketika saat-saat akhir kehidupan beliau minta izin berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya semua istrinya ridho. Rasulullah di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, terucap dari ucapan Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Ini mau wafat. Ketika menghadapi sakratul maut, Rasulullah masih memikirkan umatnya. Sampai terakhir di penghujung waktu duha, wasiat terakhir, as-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aimanukum. Artinya jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah. Problematika umat kontemporer, lebih khusus di Indonesia, ini seperti yang diungkap oleh Pak Prabowo Subianto. Indonesia bubar tahun 2030. Indonesia bubar tahun 2030.
Ini statement Pak Prabowo Subianto ini diambil dari novel fiksi ilmiah yang ditulis oleh dua pakar intelijen dunia, dua pakar politik dunia, dan dua pakar strategi perang dunia, yaitu Peter Wieran dan August Cole. Jadi novel Ghost Fleet ini bacaan wajib bagi para intelijen, bukan intelijen Jogja ya, intelijen dunia, ya. Dunia global. Jadi ini jadi bacaan wajibnya, buku wajib yang harus dibaca oleh pakar-pakar intelijen dunia. Jadi dalam novel ini tertulis di situ Indonesia akan menjadi negara gagal tahun 2030. Akibat apa? Intervensi mafia Taipan dan komunis Cina. Mafia Taipan kalau di Indonesia itu apa bahasanya? 9 naga. Dan komunis Cina. Ini prediksi, artinya ini hasil kajian fakta, bukan fiktif. Jadi fiksi ilmiah ini fakta. Kajian pakar-pakar intelijen dunia. Kronologisnya, Pak Prabowo Subianto ini memunculkan statement itu, beliau menukil itu, beliau sampaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tanggal 18 September 2017. Baru diunggah di medsos tanggal 19 Maret 2018. Akhirnya, wah, jadi booming. Jadi isi novel itu ditulis di dalam buku novel Ghost Fleet ini, itu tentang potensi perang antara Amerika, Rusia, dan Cina. Amerika, Rusia, dan Cina. Kemudian isi novel yang kedua, dinamika politik, persaingan teknologi, dan isu spionase, operasi-operasi intelijen kontra intelijen. Dan yang ketiga, diprediksi ke depan Cina menjadi pionir di bidang ekonomi dan politik dunia. Sementara Amerika, Eropa akan turun, melemah. Indonesia akan menjadi negara adidaya. Indonesia akan menjadi barometer ekonomi dunia, tapi bukan milik Indonesia. Diprediksi Indonesia sudah dikuasai oleh bangsa Ya'jud wal Ma'jud. Cirinya kulitnya putih, matanya sipit. Itu. Jadi seperti itu. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. 3 bulan yang lalu, ketika saya selesai memberikan taklim rutin di Masjid Abdillah, Jalan Sulfat di Malang. Selesai saya memberikan taklim, begitu saya keluar dari masjid itu, saya didekati orang yang badannya tegap. Ini saya mikir ini militer ini. Ternyata benar. Beliau dari Kopassus. Ustadz, ini amanah dari Pak Prabowo. Saya dikasih buku ini, edisinya Lux, full color. Sampai di rumah saya baca. Daftar isi yang pertama, ini tulisan Pak Prabowo sendiri. Beliau mengupas tentang membangun kesadaran nasional. Artinya pasca Indonesia merdeka, itu arahnya kepada negara yang gagal. Ya, negara gagal. Kenapa? Beliau di poin kedua mengungkap tentang tantangan besar. Yang pertama, kata Pak Prabowo Subianto, kekayaan Indonesia itu banyak mengalir keluar, bukan ke dalam. Contoh, Freeport.
Freeport itu mulai zaman Pak Karno sampai hari ini, zaman Presiden Soekarno sampai hari ini, itu tiap hari emas batangan, emas murni 24 karat, emas murni, emas batangan 300 kilo per hari itu menuju Amerika. Itu tiap hari. Makanya jangan kaget ketika terjadi sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi. Itu setelah awalnya Bill Clinton, kemudian ronde kedua John McCain datang ke Indonesia. Bahkan John McCain bawa 2 pesawat besar di Bandara Halim Perdana Kusuma, antisipasi kalau Jakarta chaos. Kemudian John McCain mempressure hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Apa yang terjadi? Setelah sekian bulan, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi nyanyi. Nyanyinya apa? Kalau kami tidak menuruti Amerika, tidak mengikuti kebijakan Amerika, kami akan diakilkan atau dimunirkan. Akilkan itu, akil Mukhtar, dijebak. Kalau enggak, dimunirkan. Dimunirkan berarti dibunuh. Jadi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sami'na wa ata'na. Itu. Akhirnya seperti ini. Akhirnya Amerika sukses. Sehingga Freeport bisa diperpanjang sampai 2041. Karena yang dikejar oleh Amerika itu bukan, tidak hanya gunung emasnya, di bawah gunung emas itu ada yang lebih mahal. Apa? Uranium. Itu. Belum lagi gasnya di Papua yang dikuasai oleh Cina. Luar biasa. Jadi banyak, jangankan itu di Jawa Timur, itu ada kota paling kecil, kota kecil Bojonegoro. Di sana ada blok Cepu. Tidak boleh Pertamina eksplorasi sendiri, tidak boleh. Itu sudah dikuasai oleh Exxon Mobil, Yahudi, Amerika. Jadi sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam Indonesia ini semua sudah dikuasai asing dan asing. Banyak mengalir keluar. Kemudian yang kedua, sistem politik Indonesia banyak dikuasai pemodal besar. Itu. Makanya jangan kaget, Profesor Amin Rais dulu pernah memberikan statement, kalau ingin jadi RI 1 itu harus minta ridho, ya kan? Minta ridho apa itu namanya? Minta rekomendasi lah gitu ya. Ya, dari kekuatan pemodal besar ini, Amerika dan Cina. Itu. Jadi, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di Amerika itu ada satu tempat yang di situ tempat pertemuan elit Indonesia dan elit Amerika. Jadi kalau mau masuk ke situ ada hutan kecil, itu ada bendera Amerika dan Indonesia. Di sana kebetulan saya kaget sekali ketika selesai kuliah subuh, ada orang buntuti saya. Ustaz, saya minta waktu 10 menit saja. Ya monggo silakan. Saya tanya, Bapak domisilinya di mana? Saya 2 tempat, Ustaz, Indonesia dan Amerika. Kebetulan dia punya 2 warga negara Indonesia dan warga negara Amerika. Nah kebetulan beliau itu punya akses di situ. Jadi di sana itu ada seorang guru besar ahli Indonesia. Dia katakan, kalau bahasa Jawanya, Indonesia itu ke depan kalau tidak nyenden Amerika, ya nyenden Cina. Jadi seperti itu. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita baru kaget apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD di Indonesia Layar Club. Ternyata jangankan sistem politik, undang-undang saja itu ada jual beli di parlemen kita. Jadi satu kata itu dijual 50 juta rupiah
belum satu kalimat, belum satu pasal. Jadi jangan kaget, 60 produk hukum di Indonesia itu sudah diintervensi oleh Amerika dan Cina. 60 produk hukum. Jadi jual beli pasal itu sesuatu yang wajar di parlemen kita. Itu diungkap oleh Profesor Mahfud MD. Makanya sistem politik di Indonesia itu sudah rusak. Ya. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo Subianto memunculkan poin yang ketiga, solusi. Strategi mencegah tragedi Indonesia. Beliau berikan solusi strategis. Nah itu. Jadi buku ini bagus sekali. Tapi saya kadang berpikir, kenapa Pak Prabowo tidak mengungkap bukunya dia? Kenapa yang dinukil malah Gosplit? Saya tidak tahu itu apa anunya. Padahal tanda-tanda kehancuran Indonesia itu sudah ada dalam buku ini. Tapi beliau memberikan solusi untuk supaya Indonesia tidak menjadi negara gagal. Nah itu. Ini mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso. Kata beliau, bukan mustahil Indonesia bubar. Prabowo cuma mengingatkan. Jadi Pak Prabowo itu cuma memberikan warning, mengingatkan. Gitu. Jangan dianggap enteng. Ini kata mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso. Uni Soviet itu persenjataannya canggih, ekonominya kuat, ya kan? Negara maju. Ya. Bisa bubar 70 tahun, bubar. Yugoslavia ekonominya kuat, militernya kuat, persenjataannya kuat, bahkan presidennya hampir mirip dengan Presiden Soekarno, karismatik, Tito itu, ya kan? Bisa bubar. Indonesia sekarang 72 tahun kan? Indonesia sekarang 72 tahun kan? Jangan dianggap enteng, kata beliau. Begitu juga Jenderal Gatot Nurmantio. Setelah beliau pensiun 1 April, beliau baru ngomong. Jadi soal ancaman Indonesia bubar 2030 malah bisa lebih cepat, kata Jenderal Gatot Nurmantio. Bisa lebih cepat dari tahun 2030. Kalau kepastian hukum makin lemah. Artinya hukum tidak tegak. Yang muncul ketidakadilan hukum. Bukan keadilan hukum. Makanya saya cukup kaget sekali hasil pertemuan sarjana-sarjana hukum muslim di Hotel Saraswati Semarang, ya, Hotel Saraswati Semarang. Itu rekomendasinya Indonesia sekarang sudah mengarah pada bukan negara Reksstat, bukan negara hukum, tapi Makstat, negara kekuasaan. Artinya hukum milik penguasa. Itu. Kemudian kata Jenderal Gatot Nurmantio, krisis ekonomi dan sosial makin mengancam. Ini sudah ada di Indonesia. Kesenjangan makin terbuka. Sudah. Sumber daya alam banyak dikuasai asing. Sudah. Lemahnya SDM. Apalagi sekarang Presiden menandatangani peraturan Presiden nomor berapa itu? Nomor 20 ya, tahun 2018. Tentang kemudahan bagi tenaga kerja asing. Jadi tenaga kerja asing sekarang digaji oleh Indonesia berapa juta? 65 juta. Apa? 15 juta, Pak? Kalau dosen 65 juta. Kalau tenaga kerja asing 15 juta. Sementara tenaga lokal 2 juta. Ini. Jadi itulah. Makanya Pak Prabowo sampai memberikan statement rotok kasar itu, goblok gitu ya, ya kan? Statement Pak Prabowo goblok gitu ya. Kenapa? Ini kebijakan yang tidak elegan. Contoh, masyarakat, rakyat curhat. Loh, kenapa beras semakin mahal? Akhirnya dijawab oleh Menko Kresra, ya, Tuan Putri, ya.
Ya, rakyat miskin jangan banyak makan. Coba, ini kan kebijakan tidak elegan. Muncul lagi, sekarang daging mahal. Nah, dijawab oleh menterinya, apa? Makan keong saja. Astagfirullah. Muncul lagi curhat, para petani-petani di Indonesia, loh ini kan musim panen raya, beras surplus, kenapa kok impor sampai 500.000 ton, ya kan? Jawabnya Menteri Pertanian, ini tanda kecintaan Mukidi kepada rakyatnya. Oh, Dilan ya, update sudah berarti ya. Ya sudah update seperti itu. Jadi tanda kecintaan Dilan kepada rakyatnya. Nah, akhirnya dibongkar sama Profesor Rizal Ramli, ternyata di balik impor itu ada fulus. Tiap tonnya $30. Nah, kali 500.000 ton, berapa triliun itu? Ya kan, kalau dirupiahkan. Ada fulusnya. Jadi impor itu ada komisi. Itu yang dicari. Ya Allah, ya itulah realitasnya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Waktu itu masih belum update ya, belum Dilan ya, masih Mukidi ya. Ya. Jadi waktu itu ketika Prabowo memberikan statement seperti itu, wah ini Prabowo pemimpin pesimis, ya kan? Ini qala Mukidi. Ya. Akhirnya dijawab oleh Jenderal Gatot Nurmantio. Dijawab oleh Jenderal Gatot Nurmantio, Prabowo seorang patriot, bukan pesimis. Gitu ya. Seorang patriot. Artinya statement Indonesia bubar 2030 itu warning, gitu. Peringatan, jangan dianggap remeh. Bahkan Cak Nun, MH Anu Najib, yang dimaksud Indonesia bubar 2030 itu bukan terus akhirnya gedung-gedung se-Indonesia itu hancur berantakan, bukan. Indonesia akan jadi negara maju, Indonesia jadi barometer ekonomi dunia, bahkan Indonesia jadi negara adidaya, tapi sudah kedaulatannya bukan milik Indonesia, sudah dikuasai Cina. Itu yang dimaksud, kata Cak Nun. Sampai bahasanya Cak Nun ini notok sudah. Tapi terus akhirnya Cak Nun dilaporkan polisi. Ya, saya anukan ya, statement Cak Nun ini seperti ini. Bahasanya Cak Nun muru'ah. Ya. Kok enggak keluar suaranya? Seharusnya sudah masuk. Berarti pakai saya. Ya. Atau mungkin yang di luar Ustaz. Oh, bisa jadi. Ya. Enggak. Sudah 100. Enggak keluar juga. Sambal ya Ustaz. Udah, enggak keluar suaranya. Atau pakai suara laptop aja. Oh gitu. Oh ini. Masalahnya ini. Oh gitu. Iya, pakai ini mungkin ya. Ini dilepas aja, pakai cukup Pakai suara luar. suara luarnya. Bisa. Berarti pakai itu. Enggak. Coba. Bisa nggak suara luar? Enggak bisa. Ya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi kata Cak Nun, ya ini langsung saja saya sampaikan. Jadi sampai Cak Nun memberikan ungkapan,
sekarang Mukidi mempersilahkan bangsa Ya'jud wal Ma'jud itu untuk nginjak-nginjak kepala-kepala kita. Jadi sampai Cak Nun bahasanya sudah bahasa kasar, sudah notok sudah itu. Kalau ini terus terjadi, Mukidi akan ditawur oleh rakyatnya sendiri. Apa ditawur ini? Ya. Jadi seperti itulah. Sampai akhirnya Cak Nun dilaporkan polisi. Ya. Jadi seperti itu. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita kembalikan pada tadi kan salah satu dari 5 kiat kalau kita ingin selamat, ar-ruju' ilal ulama. Kembali ke ulama. Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia itu sudah diungkap oleh ulama Ahlus Sunnah, yaitu Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Jadi kitab yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, di samping pijakan beliau adalah Al-Quran was Sunnah, itu beliau ditambah dengan fikul waqi'iyah, realitas kehidupan negara di seluruh dunia. Makanya analisisnya tajam sekali. Jadi kata beliau, tanda-tanda kehancuran sebuah daulah atau negara. Yang pertama diawali dengan kezaliman pemerintah yang tidak lagi peduli, tidak mempedulikan hak dan kesejahteraan rakyatnya. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah kan? Yang kedua, sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Kira-kira antum ketika naik BBM dikabari enggak? Nah, ya. Itu zalim apa enggak? Nah, itu. Dari kata Ibnu Khaldun, kalau sudah 2 poin ini sudah muncul di sebuah negara, itu tanda-tanda kehancuran sebuah negara. Implikasinya, kata beliau, akan timbul rasa ketidakpuasan, kebencian dan ketidakpedulian rakyat. Makanya jangan kaget muncul gerakan hashtag 2019. Ini sebuah realitas. Nah, situasi ini akan semakin parah kalau muncul iftirak, perpecahan di kalangan elit. Dan itu yang muncul akan terjadi disintegrasi bangsa. Makanya Pak Amin Rais ketika di Indonesia Layar Club beliau katakan, ini gerakan separatis ini harus diperhatikan. Makanya sampai Pak Amin Rais ini, Pak Lurah ini nggak ngerti. Oh, siapa Pak Lurah? Ya, Dilan. Nggak ngerti. Coba Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, ternyata gerakan separatis OPM itu digerakkan oleh jaringan gereja. Bahkan mantan Danjen Kopassus yang jadi Pangdam Jaya Pak Agus Santoso, itu mantan Danjen Kopassus. Beliau nyamar jadi Babinsa. Beliau masuk ke bandara-bandara perintis di Papua. Itu ternyata bandara-bandara perintis itu milik misionaris internasional, dan itu banyak digunakan untuk mensupport gerakan separatis OPM. Bahkan Ustadz Fadlan Garamatan itu tahu persis di lapangan. Jadi jaringan gereja itu banyak mensupport gerakan separatis. Bahkan yang cukup mengejutkan kita, itu terbongkar, diungkap oleh majalah Al-Mujtama di Kuwait, yang terbit di Kuwait. Kita cukup kaget, ternyata mulai zaman George W. Bush bersama siapa itu presiden Filipina yang wanita itu, Aquino, itu ternyata dibongkar oleh majalah Al-Mujtama. Itu dokumen rahasia terbongkar di Kuwait tentang bagaimana jaringan separatis OPM, RMS itu benar-benar mengglobal dunia. Luar biasa. Ini yang sangat dikhawatirkan akan menjadi Indonesia bubar.
Dan implikasi yang paling fatal, akan muncul petty leader, pemimpin yang lemah. Itu. Kira-kira analisis Ibnu Khaldun itu kalau kita korelasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kira-kira real enggak? Real. Kepemimpinan yang lemah. Kalau bahasa Pak Jenderal Gatot Nurmantio yaitu proxy. Ya. Ini. Nah, akhirnya ketika muncul kepemimpinan yang lemah, Indonesia itu kan punya dua pilar. Pilar Indonesianya cuma dua. Umat Islam dan TNI. Kalau TNI solid, sementara umat Islam mudah dilemahkan. Nah, untuk melemahkan Indonesia, ini digunakan gerakan Islamophobia, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, tujuannya apa? Ini kan mancing kesabaran umat Islam, mancing emosi umat Islam. Nah, ini yang paling ditunggu oleh dua kekuatan dunia, Amerika dan Cina. Kalau umat Islam terpancing emosinya dengan gerakan Islamophobia ini, otomatis, kata Jenderal Gatot Nurmantio, ketika beliau masih jadi panglima, belum pensiun, beliau nyamar jadi turis ke Darwin dan ke Kepulauan Natuna. Itu mereka sudah persiapkan ribuan marinir, persenjataan canggih, nunggu Indonesia terjadi chaos. Bahkan kapal induk Cina itu sudah disiapkan akan meluncur menuju Kepulauan Natuna. Makanya kenapa ulama ngerem, kuatkan kesabaranku, baja sabarnya itu. Kalau chaos, mereka otomatis, mereka akan mudah sekali intervensi ke Indonesia dengan alasan akan mengamankan aset, ya kan? Itu. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini. Kenapa? Sumber daya alam Indonesia ini melimpah. Jadi perang ke depan itu perang asimetris. Itu bukan perang persenjataan, bukan perang menjarah sumber daya alam. Itu. Ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi tujuannya apa sih gerakan Islamophobia? Untuk mempersempit ruang gerak umat Islam. Yang kedua, peluang menumbuhkan musuh Islam dari luar dan dalam Islam sendiri terbuka lebar. Dari luar Islam, koalisi mudah digalang. Di tubuh umat Islam sendiri akan ditanam orang-orang yang akan menikung dari dalam. Itulah operasi intelijen, operasi deception, penyusupan. Ya. Penyusupan. Nah itu. Nah kalau di Indonesia yang paling nyolok siapa ini? Abu Janda. Abu Duda ya. 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 Sudah bukan ustadz kan ya. Nah, ini seperti ini, operasi intelijen, deception. Mereka aman terus karena ring satu dia di barisan Mukidi. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi gerakan Islamophobia ini dahsyat. Apalagi kekuatan media di Indonesia ini sudah dikuasai oleh Zionisme internasional. Jadi media itu adalah alat untuk mengendalikan informasi, membangun opini, mempengaruhi massa, menggerakkan massa, kemudian menjatuhkan musuh. Jadi media itu memiliki peran penting dalam pertarungan ideologi. Jadi musuh-musuh Islam tidak hanya melancarkan perang melalui fisik terhadap kaum muslimin di Indonesia, mereka juga melancarkan perang melalui media. Mereka menyebarkan propaganda yang menyesatkan opini masyarakat dalam rangka mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Makanya jadi beberapa waktu yang lalu kan ada Muslim Cyber Army abal-abal. Ada relawan 212 abal-abal. Ya kan? Jadi akhirnya mereka dirikan Muslim Cyber Army abal-abal, kemudian ditangkap-tangkap sendiri,
ya, diklarifikasi sendiri, ya, kemudian ditonton sendiri, ya akhirnya dilihat-lihat sendiri, ya kan? Jadi yang namanya Muslim Cyber Army tidak pernah ada ketuanya, tidak ada sekretarisnya, tidak ada bendara, dan tidak pernah kumpul. Karena seluruh umat Islam se-Indonesia ini anggota Muslim Cyber Army. Jadi akhirnya ketika dia mengatakan, dia langsung, saya ketua Muslim Cyber Army minta maaf kepada umat, kepada rakyat Indonesia. Ini ternyata dia lupa menghapus akunnya. Tidak tahunya kelompok Mukidi. Ya, inilah. Jadi abal-abal. Makanya langsung Wakapolri, ya, Komjen Pak Safrudin langsung minta kepada jajaran kepolisian seluruh Indonesia, jangan sekali-kali mengungkap lagi Muslim Cyber Army. Karena beliau tersinggung sebagai seorang Muslim. Ini Wakapolri langsung memerintahkan pada jajaran polisi seluruh Indonesia, jangan lagi mengungkap tentang Muslim Cyber Army. Nah, itu. Ini Wakapolri langsung. Ya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi ini agen-agen Mossad di Indonesia ini bekerja sepengetahuan Mukidi dan atas izin Mukidi juga. Ya. Jadi contoh ini 28 hari Senin 28 Maret 2016 lalu. Semua media di Indonesia ini dikendalikan oleh Zionisme Yahudi. Ada bisnis, harian bisnis Indonesia, Jawa Pos, Tempo, Kompas, Metro Tipu. Ya. Ini semua foto bersama dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Jadi ini sebuah fakta. Padahal kalau kita kembalikan pada konstitusi Indonesia, ini melanggar konstitusi. Kenapa? Israel itu penjajah. Padahal dalam konstitusi di Indonesia, ya, semua bentuk penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi ini melanggar konstitusi negara. Jadi umpama yang foto ini Mukidi langsung kena bisa dikenakan impeachment, bisa dimakjulkan, ya kan? Karena melanggar konstitusi negara. Karena mereka ini ya wartawan, jadi tidak bisa dimakjulkan, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Nah ini barisan Mukidi. Jadi ini kebal hukum semua ini. Mereka ini yang tiap hari kita saksikan dia melakukan taswih, pelecehan. Dia melakukan pelecehan. Belum lagi Ade Armando, dosen UI. Dia lakukan pelecehan terhadap Allah. Dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasul, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama, dia lecehkan azan, ya kan? Sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat itu sudah melakukan gugatan hukum ke Mabes Polri, tapi mental terus. Ternyata kalau bahasa hukum, Ade Armando ini lolos terus kebal hukum. Akhirnya siapa itu Pak yang Jawara Betawi? Langsung sudah untuk ngadepi Ade Armando ini pakai fisik, ya kan? Akhirnya Ade Armando langsung minta maaf pada Damin Sada. Harus pakai fisik ini menghadapi ring Mukidi. Jangan pakai bahasa hukum. Coba ini Victor Laiskodat, ketua fraksi Partai Nasdem Pusat. Di NTT dia pidato, saya akan bantai mayoritas umat Islam di Indonesia. Ini kan tidak hanya, ini sudah melanggar hate speech, ujaran kebencian. Tapi kenapa sampai sekarang tidak ditangkap? Karena dia masuk ring 1 yang kebal hukum. Belum lagi tokoh-tokoh Syiah, Faisal Segaf yang dulunya itu tulisannya menghipnotis umat Islam. Enggak tahunya dia takiyah. Sekarang nampak Syiahnya. Faisal Segaf. Ada lagi grup Syiah, ada Denny Siregar, Jen Segaf, Idrus Sahab, Husain Sahab. Ini. Jadi ini barisan ring 1 itu adalah kolaborasi Cina liberal Syiah. Contoh ini.
Ini Philip Chung, orang Cina Surabaya. Dia yang bikin chatting pornografi untuk memfitnah Habib Rizik. Ini Philip Chung. Dia pakar IT, orang Cina Surabaya. Apakah sampai sekarang dia ditangkap? Aman, karena dia ring 1, kebal hukum. Kemudian Irfan Santoso, orang Cina juga. Muslim Cyber Army mencoba untuk menelisik di mana dia ini. Ternyata kantornya Jalan Pejaten. Artinya dia anggota Badan Intelijen Negara, anggota BIN, orang Cina. Ini yang mengupload chatting pornografi untuk memfitnah Habib Rizik. Apakah sudah ditangkap? Aman. Ini. Jadi ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Terakhir Sukma mati. Ya. Apakah sampai sekarang dia ditangkap? Enggak. Dia masuk ring 1, kebal hukum. Cukup dengan minta maaf. Beda dengan Bu Asma Dewi. Bu Asma Dewi ini punya anak kecil-kecil. Dia tidak tahan Islam dilecehkan. Apalagi Buya Hamka, ucapan Buya Hamka sampai sekarang benar-benar menggema di Indonesia. Kalau agamamu dilecehkan, kamu diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Artinya kita mati, sudah tidak punya ghirah. Akhirnya Bu Asma Dewi terpanggil. Lewat HP-nya dia bela Islam. Apa yang terjadi? Dia ditangkap. Kemudian diborgol, dipenjara, disidang, diputuskan penjara sekian tahun. Ini Ibu Asma Dewi. Dia bela Islam. Yang bela Islam ditangkap, dipenjara. Sementara yang menyelecehkan Islam aman. Inilah gerakan Islamofobia. Terakhir, nggak usah lama-lama ya ini ya, karena ini daerahnya ini. Oh bukan ya? Oh ya, daerah istimewa ini ya, daerah istimewa. Nah ini kan kelihatan jahil merokap. Masuk kau bilang Tuhan sangat dekat, namun kau sendiri manggilnya dengan pengeras suara. Ya dikira adzan itu untuk memanggil Allah katanya. Astagfirullah. Ya kan? Ya inilah. Ternyata operasi gerakan Islamofobia itu untuk mengalihkan isu. Isu apa? Dibaca sendiri ya, ini kode etik ini. Ya. Jadi ternyata gerakan taswif, pelecehan terhadap Islam itu untuk mengalihkan isu ini. Ini saudara. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ini warning Indonesia bubar. Peringatan Indonesia bubar. Yang pertama, kiblat Indonesia sekarang ini sudah beralih dari Amerika ke Cina. Kiblatnya sudah berubah. Bahkan Indonesia dapat hutang 647 triliun. Ya. Bahkan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, seorang peneliti dari Jepang, wah Indonesia ini berani betul katanya, bisa menerima bantuan hutang sebegitu besar, kok berani gitu. Ini peneliti Jepang. Kita lihat Angola. Angola itu hampir mirip dengan Indonesia. Penduduknya mayoritas Muslim. Kawasan negara Afrika. Dikasih hutang oleh Cina. Infrastruktur semuanya dibangun oleh Cina. Materialnya semua dari Cina, buruh-buruhnya semua dari Cina. Akhirnya Cina bisa menguasai parlemen Angola. Akhirnya apa yang terjadi? Islam dilarang, diharamkan masuk Angola. Sehingga akhirnya ribuan, ratusan masjid madrasah dihancurkan. Karena Angola sudah dikuasai oleh Cina. Akankah Indonesia seperti Angola? Ini kegelisahan ulama.
Dibaca sendiri ya. Ya. Ini sudah pernah tahu? Sudah kan? Jadi nggak perlu dibaca ya. Saya kira inilah otomatis Cina tidak ingin tatbikus syariah, penegakan syariat Islam di Indonesia. Ini contoh konkret 3143 perda Islami, perda syariat dihapus. Termasuk di dalamnya ada perda baca Quran, perda jilbab, perda miras, ya kan? Termasuk di dalamnya. Tapi akhirnya Profesor Mahfud MD menyatakan ini Mukidi tidak tahu undang-undang. Artinya Indonesia sudah ada undang-undang otonomi daerah. Tidak boleh pemerintah pusat menghapus perda daerah. Tidak boleh. Akhirnya sampai hari ini 3143 perda syariat itu terus dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Karena apa? Kata Profesor Mahfud MD, kalau pemerintah pusat melakukan itu harus lewat melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi atau political review. Berarti dibaca sendiri ya. Sudah pernah dengar kan ini? Ya. Nah, Majelis Ulama Indonesia Pusat waktu itu dijabat ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau juga sekaligus Rais Surya PBNU. Beliau mengatakan statement beliau yang disampaikan di Tapanuli, Sumatera Utara, ini masuk kategori radikalisme sekuler. Artinya apa? Tidak artinya benar-benar dipisah antara Islam dengan negara. Ini kalau dibenarkan itu lebih berbahaya daripada terorisme. Kalau terorisme itu yang mati ratusan orang. Kalau ini berapa? Bukan ribuan, negara akan hancur. Seperti itu. Negara akan hancur. Karena apa? Indonesia akan dijadikan negara sekuler. Kalau Indonesia jadi negara sekuler, otomatis komunis akan bangkit. Nah, kalau sudah komunis berkuasa, manusia menindas manusia. Itu bahayanya. Makanya pimpinan pusat Muhammadiyah yang dipimpin oleh Profesor Kiai Haji Yunahar Ilyas menegaskan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah menolak pemisahan antara agama dan politik. Karena Indonesia bukan negara sekuler. Indonesia itu negara berketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi dalam perspektif Islam, kita tidak boleh memisahkan agama dan politik. Karena itu sama saja memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi menjelang Pilpres ini, Dilan berubah. Agama dan politik harus beriringan. Qala Dilan. Ya. Ini tahun politik. Boleh kan bahas politik? Boleh, tahun politik. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bagi-bagi sertifikat. Tapi ada fotonya. Jadi di dalamnya sertifikat itu ada foto. Jadi ini mencuri stat ini. Kampanye duluan. Ya kan? Nah, akhirnya dikritik oleh Pak Amin itu Jogja apa Solo? Jogja ya Pak Amin ya. Dikritik sama Pak Amin. Program bagi-bagi sertifikat itu merupakan program ngibul. Bohong kata Pak Amin. Itu untuk menutupi janji reforma agraria. Jadi padahal reforma agraria itu sejatinya bukan pemberian sertifikasi. Tanpa lebih dulu dilakukan penataan kepemilikan tanah. Jadi itu program ngibul. Akhirnya dijawab sendiri sama orang dalam. Ataria Dahlan ya, orang dalam ya, tokoh PDIP. Dia mengatakan ini bukan pembagian sertifikat hak milik, bukan, ini sertifikat pembagian lahan garapan. Gitu. Jadi bukan hak milik, bukan. Jadi
Pak Amin mengatakan ini pengibulan, waspada, bagi-bagi sertifikat bagi tanah sekian hektar. Tetapi 74% tanah di Indonesia sudah dimiliki oleh bangsa Ya'jud wal Ma'jud. Kode etik ini ya. 5 menit lagi. Wah, akhirnya Menteri Serba Bisa marah. Termasuk juga juru bicara istilah marah. Pak Amin dikatakan asbun, asal bunyi. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata perkataan statement Pak Amin itu benar. Bank data laporan Bank Dunia, 74% tanah di Indonesia itu hanya dimiliki oleh bangsa Ya'jud wal Ma'jud. Bahkan ketika saya dengarkan sendiri, ketika saya diundang di asrama haji Pondok Gede waktu itu, yang menyampaikan Pak Ketua MPR, Pak Zulkifli Hasan, satu naga itu punya tanah legal di Indonesia 5 juta hektar. Satu naga. Nah, itu. Jadi kalau Pak Amin ngomong seperti ini real, bukan bohong. Pak Amin ini ngomong, ini hasil riset Bank Dunia, meneliti di Indonesia, 74% tanah di Indonesia sudah dimiliki. Ini tanda-tanda Indonesia bisa bubar. Jadi rakyat Indonesia hanya dikasih 26%. Coba. Makanya Rasulullah mengingatkan, kalau sudah Rasulullah mengingatkan tentang pemimpin, jangan sampai mengkhianati rakyat. Rasulullah menegaskan ilharamahullahu alaihil jannah. Ya, kalau sudah seorang pemimpin itu mengkhianati rakyat, dia diharamkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya sistem politik Indonesia. Ini waktunya 5 menit. Saya percepat serangan Cina ke Indonesia. Ya, jadi ternyata Cina tidak hanya ngasih utang. Berapa ton yang dimasukkan oleh Cina narkoba? 600 ton. Itu kira-kira penyelundupan apa perang itu? Perang itu. Penyelundupan itu kan sekilo, 2 kilo. Ini 600 ton. Yang 250 ton sudah beredar di Indonesia, yang 30 ton baru terbongkar. Nah, kalau Anda jadi mukidi, ini Pak Budi Waseso dapat hadiah kan? Kalau jamaah teras dakwah yang jadi mukidi. Tapi ternyata Pak Budi Waseso diberhentikan secara mendadak. Bahasa kasarnya dipecatnya. Gara-gara membongkar 30 ton. Nah, kata Pak Budi Waseso, sekarang itu kan 250 sudah nyebar, sudah beredar di Indonesia, 250 ton narkoba. Ditambah yang dibongkar 30 ton. Itu ratusan ton lagi, sisa dari 600 ton, itu sudah parkir di Timor Leste. Tinggal masuk ke Indonesia. Itu yang diungkap oleh Pak Budi Waseso, disampaikan oleh Ketua MPR, Pak Zulkifli Hasan. Tidak hanya 600 ton narkoba, PSK Cina juga dimasukkan. Jadi sudah sampai di Surabaya, Jawa Timur. Dirusak generasi ini. Inilah bahayanya bangsa Ya'jud wal Ma'jud. Ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah. Nah, ini mohon maaf, sudah langsung saja tutup poin. Nah, solusi syar'i. Bagaimana solusi menurut Al-Quran dan Sunnah? Apa action kita setelah kita melihat masalah ummah, problematika umat seperti itu, lebih khusus di Indonesia? Jadi ayat apa yang saya sampaikan ini umat Islam perlu tahu. Perlu tahu. Tapi jangan dilihat dari kacamata manusia. Lihatlah tantangan itu dari kacamata iman. Artinya kalau kita lihat tantangan yang sudah saya sampaikan ini, realitas yang ada di Indonesia, kalau kita lihat ini jangan pakai kacamata manusia, sedih kita, miris, ya kan? Mungkin kalau bagi akhwatnya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Nah, lihatlah dengan kacamata iman. Semua apa yang saya sampaikan ini kecil, yang besar hanyalah Allah.
Itu saudara. Nah sekarang apa yang harus kita bangun? Ya, action kita apa untuk umat ini? Bangun kuatul ummah. Yang pertama, kembalikan akidah al-wala wal bara di tengah-tengah umat ini. Yang kedua, kobarkan semangat jihad fisabilillah seperti yang ditegakkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lakukan i'dad baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik. Bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Persiapkan generasi 554. Jadi yang punya kode ini tidak hanya Densus 88. Kita juga punya kode 554. Bangun. Kenapa? Kita dihadapkan pada masa depan yang harus kita rancang dengan baik dan kita raih dengan sempurna. Masa depan yang tidak semata-mata dengan cita-cita untuk mati syahid dan sukses melewati ujian dunia, tapi masa depan yang akan diwarisi oleh generasi penerus kita. Oleh karena itu kita wajib berusaha dan mengorbankan segenap jiwa dan raga kita untuk memastikan kelak generasi kita, kader-kader kita menikmati kekuasaan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan konstitusi manusia. Takbir, Allahu Akbar. Oleh karena itu, ayo jadikan kader-kader kita menjadi generasi surah Al-Ma'idah ayat 54. Inilah generasi Rabbani, generasi At-Taifah Al-Mansurah. Sebagai penutup, ayo kita bersatu, berjuang, mata, jiwa, raga hanya untuk Islam. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Jadilah generasi 554 insyaallah. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.